Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 211. Chapter 211 Efek Cemerlang. Meskipun nada suara si Feng lembut, kekuatan memenuhi suaranya. Itu menyebabkan tabib wanita di dekatnya gemetar, hampir gagal memberikan penyembuhan mereka di dua ems. Kedua ems yang menahan 4 monster elit sama-sama terkejut, menerima serangan langsung dari kapak baja raksasa Beastman Warriors. Kerusakan lebih dari minus 400 poin muncul di atas kedua ems, dan keduanya mundur hampir setengah lusin langkah sebelum mereka berhasil menstabilkan diri. Anggota tim yang menangani kerusakan lainnya juga membeku. Mereka semua menatap si Feng dengan tatapan tercengang, mengira telinga mereka telah mempermainkan mereka. Ganti ems. Lelucon macam apa ini? Kedua pemain yang menahan monster elit termasuk dalam 3 ems teratas di guild. Namun, si Feng ingin menggantinya dengan orang lain. Bukankah dia hanya mencari masalah? Keputusan si Feng bisa dimengerti jika kedua ems membuat kesalahan saat memikat monster, atau kehilangan agro monster. Namun, tidak ada ems yang melakukan kesalahan seperti itu. Lantas, mengapa harus diganti? Apakah mereka melakukan sesuatu yang salah? Pedang kejam bertanya. Ems adalah inti dari sebuah tim. MT yang kuat bisa sangat mengurangi kesulitan merampok Dungeon. Sebuah tim tidak boleh terburu-buru mengganti ems mereka. Tidak ada. Si Feng menggelengkan kepalanya. Memang, hingga saat ini kedua ems tidak melakukan kesalahan apapun. Namun, tidak membuat kesalahan tidak berarti semuanya baik-baik saja. Mampu menahan agro dan mengambil pukulan, jika ini adalah game realitas virtual biasa, tidak akan ada masalah jika ems tim dapat melakukan dua tugas ini. Namun, domain dewa berbeda. Hanya menjalankan tugas-tugas tersebut masih belum cukup untuk mengamankan kemenangan bagi tim. Karena tidak ada masalah, mengapa kami harus mengganti ems? Pedang kejam mengerutkan alisnya. Kedua ems tersebut sangat marah saat ini, dengan jelas menunjukkan ketidaksenangan mereka. Si Feng hanyalah seseorang yang mereka undang, namun, dia berani mengkritik ems yang begitu kuat seperti mereka. Bukankah dia terlalu sombong? Kemampuan mereka untuk menghindari serangan terlalu buruk. Terus terang, mereka menerima terlalu banyak kerusakan. Ketika mereka menghadapi bos, bahkan 4 penyembuh tidak akan cukup untuk membuat mereka tetap hidup. Selain itu, hasil kerusakannya terlalu rendah. Dalam pertempuran bos, bahkan 1% health power dapat menentukan kemenangan atau kekalahan. Petik 2. Aku menduga, ketika kalian menghadapi bos pertama dari Dungeon ini, selain memiliki kerusakan yang tidak cukup, mana penyembuhmu juga akan mengering. Pada akhirnya, hasilnya adalah penghapusan tim secara total, kata si Feng sambil tersenyum. Mendengarkan kata-kata si Feng, kedua ems segera terdiam. Pedang kejam juga terpesona. Jelas, dia tidak menyebutkan masalah penghapusan tim mereka kepada si Feng sebelumnya. Namun, si Feng menebak dengan benar setiap detail dari pertemuan mereka sebelumnya. Semua yang baru saja dikatakan si Feng jelas dan logis, dan pedang kejam setuju bahwa dia perlu membuat beberapa perubahan. Saya ingin tahu apakah saudara Ye Feng memiliki saran tentang bagaimana kita dapat meningkatkan diri. MT jenis apa yang kami butuhkan? Pedang kejam dengan sungguh-sungguh mencari bimbingan si Feng. Anggota lain dari aliansi assassin juga bukan orang bodoh. Mereka telah memahami arti di balik kata-kata si Feng. Akibatnya, ketidakpuasan yang mereka rasakan terhadap si Feng di dalam hati mereka sangat berkurang, sementara rasa hormat sedikit tumbuh. Masing-masing bersemangat, memfokuskan pendapat bijak si Feng. Sangat sederhana. Carilah 2 ksatria penjaga yang telah mengalokasikan poin atribut gratis dengan rasio 2 kekuatan, 1 kelincahan, 2 daya tahan. Akan lebih baik jika mereka telah mempelajari Guardian Aura dan Power Aura. Si Feng tidak terburu-buru berbicara. Tanpa disadari, si Feng tiba-tiba menjadi jantung tim. Dalam beberapa saat, pedang kejam telah menemukan 2 ksatria penjaga dari persekutuannya yang sesuai dengan kebutuhan si Feng. Namun, teknik ksatria penjaga ini bukanlah sesuatu yang mengesankan, dan peralatan mereka paling baik di bawah standar. Salah satunya adalah White Feather, dan dia hanya memiliki sedikit di atas 1700 health power. Ksatria penjaga lainnya disebut Danau Air, dan health powernya hanya lebih dari 1800 poin. Selanjutnya, pertahanan keduanya lebih rendah dari ems sebelumnya dengan lebih dari 200 poin, mereka berada pada level yang sama sekali berbeda.
Namun, Si Feng tidak melihat ada yang salah setelah memeriksa peralatan keduanya. Masalah yang tersisa adalah teknik mereka. Si Feng kemudian melanjutkan dengan menjelaskan kepada dua ksatria penjaga bagaimana mereka harus melawan monster elit dan bagaimana mereka harus menghindari serangan. Adapun seberapa banyak penjelasannya yang benar-benar mereka pahami, itu akan bergantung pada kemampuan komprehensif mereka sendiri. Setelah itu, Si Feng menginstruksikan salah satu ksatria penjaga untuk mengaktifkan aura penjaga, meningkatkan pertahanan seluruh tim dengan 20 poin. Dia kemudian menginstruksikan ksatria penjaga lainnya untuk mengaktifkan power aura, meningkatkan kekuatan seluruh tim dengan 5 poin. Si Feng juga mengganti gelarnya menjadi Might of a Thousand, sangat meningkatkan atribut seluruh tim. Hasilnya, health power kedua ksatria penjaga hampir mencapai ambang batas 2000 health power. Rahang tim jatuh ketika mereka menyaksikan efek brilian yang dibawa oleh gelar Might of a Thousand milik Si Feng. Meningkatkan semua atribut sebesar 10%. Ini adalah senjata luar biasa untuk merampok Dungeon. Peningkatan seperti itu setara dengan menaikkan peralatan setiap anggota tim dengan seluruh peringkat. Dengan efek brilian seperti itu, mereka jauh lebih percaya diri dalam berurusan dengan bos dari Dungeon. Oleh karena itu, semua orang mulai membersihkan monster elit dengan sangat bersemangat. Ketika mereka pertama kali memulai, semua orang masih merasa skeptis tentang keputusan Si Feng untuk menggantikan kedua EMS tersebut. Sangat tidak masuk akal untuk mengganti EMS mereka yang sebelumnya kuat dengan yang lebih lemah. Namun, tak lama setelah kedua ksatria penjaga mulai menahan monster elit, mereka segera menemukan bahwa ada perbedaan besar. Meskipun Beastman Warriors menangani sekitar minus 450 kerusakan pada dua ksatria penjaga dengan setiap pukulan, prajurit Beastman ini hanya berhasil mendaratkan satu dari setiap 3 serangan. Sebagai perbandingan, dua EMS sebelumnya akan menerima 2 dari setiap 3 serangan, menerima tambahan minus 150 kerusakan setiap 3 serangan. Dengan perbedaan kerusakan yang mencolok, beban para penyembuh sangat berkurang. Selain itu, saat mereka menghadapi lebih banyak pertempuran, dua EMS baru secara bertahap mengelak dengan efisiensi yang lebih baik, akibatnya menerima lebih sedikit serangan. Ini memungkinkan penyembuh mengeluarkan lebih sedikit mana, sehingga meningkatkan daya tahan mereka. Pada saat mereka tiba di hadapan bos pertama dari Dungeon, Karur, para penyembuh tidak lagi merasakan tekanan dalam menyembuhkan kedua ksatria penjaga. Mereka bahkan sempat memperhatikan anggota tim lainnya. Karur adalah Beastman yang besar dan ganas. Dia 2 kali lebih besar dari Beastman normal, dan tubuhnya sepenuhnya tertutup oleh otot merah tua seperti baja. Di punggungnya, Karur membawa pedang ajaib raksasa sepanjang dia tinggi. Sementara itu, Karur sendiri adalah level 12 High Chieftain dengan peringkat bos dengan 450.000 health power. Saudara Ye Feng, saya ingin tahu apakah Anda punya ide tentang cara terbaik untuk menyerang bos ini. Saat menghadapi Karur sekali lagi, pikiran pedang kejam mulai bertambah berat. Lagi pula, Karur sudah menyapu mereka beberapa kali. EMS harus menjaga agro dengan benar, sementara semua orang harus menghindari keterampilan Karur. Seharusnya begitu, kurasa, Si Feng dengan santai berbicara setelah memikirkan pertanyaan itu. Semua orang di tim segera mengirimkan tatapan menghina ke Si Feng. Bukankah ini hanya omong kosong? Bukankah sudah jelas? Baiklah, EMS, ambil tindakan. Kalian berdua harus bergantian melawan bos. Siapapun yang health powernya jatuh ke keadaan kritis harus segera mundur dan membiarkan tangki lainnya. Adapun orang lain, coba gunakan serangan Anda untuk membantu dua EMS, Si Feng menginstruksikan. Tak lama setelah itu, dua ksatria penjaga menyerang Karur. Menurut pengetahuan Si Feng, hard mode Karur hanya memiliki 2 gerakan. Salah satunya adalah Bloodstorm. Itu adalah keterampilan yang mengubah Karur menjadi tornado, menyebabkan minus 600 kerusakan per detik ke semua musuh dalam jarak 12 yard. Skill tersebut memiliki durasi 20 detik. Keterampilan lainnya adalah Avatar Slash. Saat Karur menggunakan skill ini, dia akan segera menghilang dari pandangan semua orang. Dia kemudian akan muncul kembali secara acak di belakang 3-5 pemain, menyerang mereka dan menyebabkan minus 500 kerusakan statis. Secara bersamaan, dia akan memberi pemain efek damage amplification, menyebabkan mereka menerima 10% lebih banyak kerusakan selama 2 menit. Untuk memperburuk keadaan, efek ini bertumpuk. Dengan 2 keterampilan yang dimiliki Karur ini, bos mencegah pemain mengubah serangan ini menjadi pertempuran yang berkepanjangan. Jika tidak, setelah efek damage amplification ditumpuk berkali-kali, Avatar Slash Karur dapat membegal pemain manapun secara instan. Pada saat itu,
tidak mungkin pertempuran berlanjut. Makanya, hanya ada satu syarat saat menghadapi Karur, menyelesaikan pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin sulit jadinya. Memimpin, Satria Penjaga, Danau Air, mengacungkan pedangnya, mengirimkan hukuman ke kepala Karur. Serangan itu hanya menyebabkan minus 126 kerusakan. Dibandingkan dengan monster elit sebelumnya, pertahanan Karur jelas satu tingkat lebih tinggi. Selain itu, kerusakan sekecil itu praktis dapat diabaikan dalam menghadapi 450.000 health power milik Karur. Sebaliknya, Danau Air gagal menghindari serangan balik Karur, pedang bos mengirimnya terbang. Kerusakan menakutkan sebesar minus 1134 poin muncul di atas kepala Water Lake, langsung melahap lebih dari setengah dari total health powernya. Setelah itu, White Feather segera berlari ke depan dan mengaktifkan Righteous Fury. Dia kemudian menggunakan Shield of Vengeance untuk menarik aggro Karur. Keempat penyembuh di tim tidak berani melakukan kesalahan apapun. Mereka segera memberikan penyembuhan mereka di Water Lake. 234, 215, 221, 225. Seorang klerik kemudian merilis skill cast instan, Recover, di Water Lake. Setiap 3 detik selama 15 detik, target akan memulihkan 70 health power. Secara bersamaan, Druid juga menggunakan Life Bloom di Water Lake, memulihkan 43 health power setiap 2 detik selama 12 detik. Segera, health power Water Lake pulih hingga 90%. Dia kemudian kembali ke posisinya di garis depan, berkoordinasi dengan White Feather untuk menahan bos. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 212. Chapter 212 Merampok Karur. Dengan bergiliran menyerang Karur, kedua ksatria penjaga dengan cepat membangun pertahanan yang kuat pada aggro Karur. Namun, dibandingkan dengan saat mereka melawan monster elit, tekanan pada penyembuh telah meningkat secara nyata. Selain itu, Danau Air dan Bulu Putih jelas tidak terbiasa dengan pola serangan bos, gerakan mereka agak kaku saat menghindari serangan. Saat ini, mereka hanya bisa menghindari setiap yang dikirim pada mereka. Meski begitu, dibandingkan dengan terakhir kali aliansi assassin menyerbu Karur, Tabib memiliki waktu yang sedikit lebih mudah untuk menjaga agar EMS ini tetap hidup. Konsumsi mana dari penyembuh membuat ini menjadi jelas. Awalnya, pedang kejam masih khawatir bahwa kedua ksatria penjaga tidak bisa melakukannya. Namun, berdasarkan hasil di hadapannya, itu jelas merupakan pemikiran yang tidak perlu. Tabib mengatur diri mereka sendiri dengan urutan yang sempurna sekarang, tidak seperti beberapa serangan sebelumnya di mana mereka harus melakukan penyembuhan dengan putus asa, tanpa mempedulikan urutan yang tepat. Keempat penyembuh itu bahkan tidak bisa bernapas kecuali mereka ingin doa sebelumnya tiada seketika. Kenyataannya, kegagalan seperti itu sangat umum terjadi. Di domain God, pemain level 10 memiliki ambang batas yang besar untuk diatasi. Level sebelum level 10 hanyalah periode adaptasi. Setelah pemain mencapai level 10, mereka tidak akan lagi menerima perlakuan istimewa. Oleh karena itu, memasuki ruang bawah tanah tim mode keras level 10, 20 orang di level 10 sama dengan memasuki ruang bawah tanah tim mode neraka level 5, 20 orang di level 5. Bagaimana mungkin itu mudah? Selain itu, bos akan memiliki kecerdasan yang jauh lebih tinggi. Ini akan membutuhkan tingkat keterampilan tertentu untuk menahan aggro dari bos dan mencegahnya menyerang kelas jarak jauh dan penyembuh. EMS khususnya perlu mengetahui cara menjepit dan menahan monster bos, karena hanya memiliki aggro tidak berarti bos hanya akan mengenai MT. Bagaimanapun, bahkan dengan aggro, monster bos masih akan menemukan momen yang tepat untuk membantai para penyembuh, pemain terlemah di tim. Ketika ini terjadi, EMS memiliki tugas menahan bos, mencegahnya menyerang penyembuh. Oleh karena itu, persyaratan untuk teknik MT sangat tinggi. Jika EMS sebelumnya saat ini menggunakan bos, harganya akan jauh lebih baik daripada Water Lake dan White Feather dalam hal teknik. Mereka hanya membuat kesalahan selama alokasi poin atribut gratis mereka. Namun, tidak ada cara untuk mengatur ulang poin atribut seseorang di domain dewa, jadi kedua pemain ini hanya bisa diganti. Terlebih lagi, untuk waktu yang lama, kedua pemain ini harus mengalokasikan semua poin atribut gratis yang mereka peroleh dari naik level menjadi kekuatan dan kelincahan. Jika tidak, mereka akan melumpuhkan karakter mereka. Semuanya, mulailah menyerang sekarang. Berserkers dan Swordsman, bantu EMS dalam memblokir beberapa serangan. Fokuskan serangan Anda pada senjata atau lengan bos, dan arahkan serangan Anda ke tempat yang dapat mengganggu serangan bos. Adapun kelas jarak jauh, fokuslah pada menangani kerusakan sebanyak yang Anda bisa, perintah Si Feng.
Segera, sekelompok pemain menyerang ke depan untuk memukul Karur, sementara pemain jarak jauh melancarkan pemboman mereka ke Karur. Minus 124, minus 137, minus 108, minus 189, minus 175. Satu kerusakan demi kerusakan muncul di atas kepala Karur. Namun, kerusakannya tidak terlalu tinggi. Di antara ini, kerusakan tertinggi yang ditangani adalah milik Berserker, pedang kejam. Serangan normalnya bisa menangani sekitar minus 266 kerusakan dengan setiap pukulan, sementara serangan kekerasan bisa menangani hingga minus 448 kerusakan. Tepat di belakang pedang kejam adalah hati yang menusuk. Karena Stabbing Heart adalah assassin, serangan normalnya hanya bisa menghasilkan sekitar minus 120 damage dengan setiap pukulan. Namun, tingkat serangannya jauh lebih cepat dari pedang kejam. Sementara itu, Eviscerate bintang 5 menghancurkan 587 health power dari Karur. Peringkat ketiga adalah adik perempuan tim yang lucu dan menyenangkan, Elle Spiritualis, Muking. Dia adalah kapten dari tim Elle Spiritualis Aliansi Assassin, dan tekniknya sangat bagus. Dia juga salah satu Elle Spiritualis wanita terkenal di Star Moon Kingdom. Dia bisa masuk dalam 100 Elle Spiritualis teratas di Star Moon Kingdom. Setiap salah satu serangannya bisa menghasilkan sekitar minus 300 hingga minus 400 kerusakan, tetapi karena mantranya membutuhkan waktu lama untuk dilemparkan, kerusakan keseluruhannya sedikit kurang dari dua pemain yang disebutkan di atas. Awalnya, pedang kejam bermaksud mengatakan kepada Si Feng, "Lihat, bukankah hasil kerusakan tim kita kuat? Mengapa Anda tidak bergabung dengan persekutuan kami? Posisi wakil pemimpin pertama akan menjadi milik Anda jika Anda melakukannya." Namun, ketika pedang kejam melihat Si Feng menyerang ke arah Karur, kemudian menebaskan pedangnya ke Karur, pedang kejam segera tercengang. Kata-katanya menyusut kembali ke lokasi terpencil di benaknya. Dua tebasan kasual Si Feng memberikan kerusakan minus 395 dan minus 376 pada Karur. Segera setelah itu, Si Feng menindaklanjuti dengan level 10 chop. Skill ini mencapai serangan kritis, langsung menyebabkan minus 2137 kerusakan pada Karur. Dia kemudian melanjutkan dengan menggunakan flash petir, memberikan damage sebesar minus 643, minus 832, dan minus 1,102 ke Karur, serta menimbulkan efek amplifikasi kerusakan. Si Feng kemudian tiba-tiba melompat ke udara. Saat dia turun, dia menghancurkan Abyssal Blade yang dilapisi dengan kekuatan guntur dan menembak ke kepala Karur. Tiba-tiba, Karur menjerit kesakitan. Ledakan api guntur langsung menyebabkan minus 3312 kerusakan, dan semua orang di tim, selain Si Feng, menjadi ternganga ketika mereka menyaksikan adegan ini. Jika Water Lake tidak bereaksi cepat dengan menggunakan Mok, diikuti dengan hukuman yang benar, Si Feng mungkin telah merebut sebagian besar, jika tidak semua, agro Karur. Menusuk hati, di mana kau menemukan ahli swordsman sehebat dia? Bibir indah Muking terbuka saat dia menganga dan tanpa sadar mempertanyakan hati yang menusuk. Karena Muking belum memulai di kota Daun Merah, dia tidak terlalu paham tentang Si Feng. Sejak peluncuran Domain Lord, dia selalu fokus pada naik level dan menyerang Dungeons. Bahkan setelah dia memasuki kota Sungai Putih, dia belum bertemu banyak pemain yang bisa melampauinya. Oleh karena itu, Muking secara alami menganggap dirinya sebagai ahli tingkat atas. Namun, Si Feng benar-benar telah menghancurkan keyakinan itu. Kerusakan tertinggi yang bisa dia tangani hanya sekitar minus 700 poin, dan saat itulah dia mencapai serangan kritis. Sementara itu, Si Feng dengan santai bisa menangani lebih dari minus 700 kerusakan dengan satu pukulan. Saat ini, dia bahkan telah memberikan lebih dari minus 3000 kerusakan pada bos kepala suku tinggi. Muking merasa sangat malu untuk berpikir bahwa dia benar-benar menganggap dirinya sebagai ahli tingkat atas. Lelucon apa? Hehe, bukankah kakak laki-laki ini luar biasa? Tak lama setelah saya mulai memainkan Domain God, saya menemukan kehebatan Brother Ye Feng. Dengan damage yang besar, penyelesaian pertama dari ruang bawah tanah mode keras ini pasti akan menjadi milik kita kali ini. Kata hati menusuk dengan gembira. Bagaimanapun, dialah yang mengundang Si Feng ke penyerbuan ini. Sekarang Si Feng tampil begitu gagah berani, mengejutkan semua orang di tim. Stabbing Heart merasa sangat bangga. Enyahlah. Anda bukan Ye Feng, apa yang bisa dibanggakan? Jika Anda memiliki kemampuan, tunjukkan bahwa Anda dapat menangani lebih dari 1000 kerusakan. Muking memelototi hati yang menusuk. Adik Muking, kamu terlalu memikirkanku. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan saudara Ye Feng?
Dia adalah ahli peringkat dewa yang diakui secara publik di kota Sungai Putih. Kerusakannya sendiri dapat mengalahkan lebih dari selusin pemain. Saya akan puas jika saya memiliki sepertiga dari kerusakannya. Hati yang menusuk tersenyum pahit. Si Feng adalah seorang ahli hebat seperti Gentle Snow. Dia dan si Feng berada pada level yang sama sekali berbeda, jadi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan si Feng? Sebelumnya, para pemain yang masih memiliki beberapa keluhan tentang si Feng sekarang tidak memilikinya. Si Feng terlalu luar biasa. Tidak hanya serangannya yang sangat kuat, tetapi waktu dan teknik yang dia terapkan untuk mengganggu ritme boss secara terus-menerus juga patut dipuji. Setiap kali salah satu pedang si Feng menyerang Karur, pedang lainnya secara bersamaan akan menyerang pedang Karur, menggeser serangan bos sedikit. Situasi ini memungkinkan kedua Ems untuk menghindari serangan Karur dengan lebih mudah, sangat mengurangi beban para penyembuh. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti apa itu swordsman sejati. Selain memiliki serangan yang ganas, si Feng juga bisa dengan agility membantu MT. Dengan swordsman seperti itu di tim, merampok Dongeon menjadi jauh lebih mudah dari sebelumnya. Dengan membuat perkiraan kasar, peluang kemenangan mereka telah meningkat setidaknya 2 kali lipat. Pada saat ini, pedang kejam tiba-tiba mengirim pesan pribadi ke Muking. Muking, kamu salah satu wanita cantik di persekutuan kita. Anda dapat melihat betapa menakjubkannya Ye Feng, sayang sekali tidak merekrutnya ke persekutuan kita. Tidaklah terlalu bagus untuk orang kasar sepertiku untuk mengundangnya secara langsung. Bisakah Anda menggunakan pesona Anda untuk membujuknya bergabung dengan kami? Jika Anda berhasil menarik Ye Feng ke dalam persekutuan kami, saya dapat menjamin bahwa perlakuan Anda saat ini akan meningkat 3 kali lipat, dan Anda juga akan dipromosikan menjadi sesepuh persekutuan. Pedang kejam juga mencoba memikirkan beberapa metode lain untuk merekrut si Feng ke dalam aliansi pembegal. Namun, dia segera menemukan bahwa aliansi assassin tidak memiliki keuntungan besar bagi si Feng. Dengan teknik si Feng, bahkan guild kelas 1 akan rela melakukan pertempuran berdarah satu sama lain untuk merekrutnya. Adapun label harga yang dapat ditawarkan oleh Assassin's Alliance, guild kelas 1 manapun dapat dengan mudah menggandakan atau melipat gandakan jumlahnya. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan yang tersisa dari Cruel Sword adalah memainkan kartu hubungan. Melihat usia si Feng, dia seharusnya hanya berusia awal 20-an. Dia berada pada usia di mana dia harus kuat dan penuh gairah. Sementara itu, wanita cantik seperti Muking sempurna untuk situasi ini. Meskipun pedang kejam benci menggunakan metode seperti itu, persaingan di domain dewa terlalu ketat. Ada banyak persekutuan yang menggunakan taktik serupa. Jika dia terus bersikap konservatif, dia mungkin akan menyesalinya di masa depan. Guild Leader, apakah kamu nyata? Muking dengan penuh semangat bertanya. Tentu saja, pedang kejam dengan sungguh-sungguh menjawab. Guild Leader, serahkan padaku. Dengan pesona wanita muda ini, saya pasti akan merekrut Ye Feng ke dalam persekutuan kita. Muking tertawa genit, matanya yang besar beralih ke si Feng. Cruel Sword juga telah memberitahu Stabbing Heart tentang rencananya. Namun, Stabbing Heart hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit setelah mendengarnya. Hati yang menusuk benar-benar ingin mengatakan, jika bahkan orang suci seperti salju lembut dan iblis wanita seperti Zhao Yueru gagal menangkap hati Ye Feng, saya khawatir Muking tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Meskipun Muking memang cantik secantik bunga, ketika Stabbing Heart menatap dada datar Muking dan mengingat senjata mematikan yang luar biasa milik Snow yang lembut dan Zhao Yueru, mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Namun, Stabbing Heart tidak mencoba merusak fantasi indah Muking. Saat ini, health power Karur telah menurun hingga 50%. Tiba-tiba, Karur berteriak marah. Semuanya, menjauhlah dari bos. Si Feng tahu bahwa Karur akan menggunakan Bloodstorm. Dengan pengingat si Feng, elit aliansi assassin dengan cepat menjauhkan diri mereka lebih dari 20 yard dari Karur. Tak lama kemudian, Karur mulai berputar, berubah menjadi tornado yang menelan semua yang ada di sekitarnya. Bahkan setelah badai pedang Karur berakhir, tidak ada seorang pun dari tim yang meninggal. Paling buruk, ada beberapa pemain yang health power-nya rusak hingga titik kritis. Namun, mereka disembuhkan kembali ke health power penuh oleh penyembuh dengan sangat cepat. Setelah itu, tim menurunkan health power Karur hingga 40%. Karur kemudian mulai menggunakan avatar slash-nya. Meskipun Karur hanya menggunakan avatar slash setiap 20 detik, pasti ada beberapa pemain yang sangat tidak beruntung, dipilih sebagai target selama 7 atau 8 kali berturut-turut.
Untuk pemain yang tidak beruntung ini, bertahan akan sulit terlepas dari bagaimana mereka bertahan. Saat satu demi satu anggota tim jatuh, health power Karur juga menurun menjadi 10%. Karur mengamuk, kecepatan dan kekuatan serangannya melonjak sebesar 30%, dan dia sekarang memiliki efek serangan kritis. White Feather, sayangnya, menerima serangan kritis. Bahkan dengan Protection Blessing diaktifkan, dia langsung kehilangan lebih dari 1400 health power. Terlebih lagi, ketika White Feather menerima serangan ini, dia hanya memiliki sekitar 60% dari total health power yang tersisa. Makanya, dia langsung tiada. Kematian White Feather sangat meningkatkan tekanan di Water Lake. Lebih buruk lagi, hanya ada 12 pemain yang masih hidup di tim, sementara Karur masih memiliki 4% dari health power-nya yang tersisa, hampir 20.000 health power. Tak berdaya, si Feng hanya bisa memilih untuk menggunakan salah satu kartu truf-nya, Flame Burst. Selama waktu case 2 detik yang singkat, Karur telah menggunakan avatar slot sekali lagi, membegal 3 pemain secara instan. Salah satu dari 3 pemain yang terbegal bahkan adalah seorang penyembuh. Ini benar-benar situasi yang membuat putus asa. Sementara itu, Karur masih memiliki 3% health power-nya, yang berarti tersisa sekitar 13.000 health power. Pada saat ini, Abyssal Blade di tangan si Feng mulai bersinar putih menyilaukan. Cahaya putih yang mengelilingi Abyssal Blade bersinar seperti miniatur matahari, keberadaannya sendiri meningkatkan suhu sekitar beberapa kali lipat. Si Feng mengaktifkan Wind Blade dan tiba di belakang Karur. Melompat ringan, si Feng mengacungkan Abyssal Blade ke punggung Karur, langsung membentuk 6 gambar pedang. 6 gambar pedang yang menyerupai matahari langsung melahap Karur, menyebabkan kerusakan menakutkan -2,153, -2,203, -2,178, -4,356, -2,206, -4,422 muncul di atas kepala Karur. Di bawah kekuatan yang luar biasa ini, tubuh Karur setinggi 4 meter melesat seperti bola meriam ke arah dinding baja. Ledakan. Lekukan berbentuk Karur segera terbentuk di dinding baja. Sementara itu, Karur benar-benar hangus hitam, hampa kehidupan seperti batu.